Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai berkat dua kali ganda. Mengenai apa? Kita buka Mazmur Fatsal 1. Sudah semua? Buka. Sudah dapat Mazmur 1? Yang kita akan baca bukan Mazmur, tapi Ayub Fatsal 42 di sebelahnya. Di dalam ayatnya yang ke-7, begini bunyinya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambil 7 ekor lembu, 7 ekor domba, jantan pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang percaya berkata, saudara, kalau saudara ke pasar, yang saudara tanya apa di pasar? Saudara mau beli ikan, saudara mau beli bawang, mau beli pisang. Yang saudara tanya apa? Harga. Dan harga itu ada satu harga yang masih bisa ditawar. Ya, kalau dia bilang 10.000, saudara tawar 5.000. Ya, apalagi yang keturunan Sakius, dia akan nawar 4.000. Tetapi ada harga yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Saudara ingin beli barang itu, tidak ada di tempat lain, hanya ada pada pedagang itu. Dan harganya saudara harus bayar. Berkat 2 kali ganda itu ada harganya. Ulangi. Dan hanya yang berani bayar, dia bisa dapat itu berkat 2 kali ganda. Yang tidak berani bayar, harganya, dia tidak akan bisa dapat berkat 2 kali ganda. Dan kita akan lihat apa yang dibayar oleh Ayub sampai Ayub dapat berkat 2 kali lipat dari yang semula. Semula dia sudah kaya, sekarang dia menjadi amat kaya 2 kali lipat berkatnya. Dan ini berlaku untuk semua orang Kristen, semua pendeta, semua hamba Tuhan. Berani bayar harganya? Berkat itu milik saudara. Berani bayar harganya? Barang ini milik Bapak. Berani bayar harganya? Lukisan ini milik Ibu. Berani bayar harganya? Cincin ini milik Bapak. Berani bayar harganya? Berkat 2 kali ganda itu milik Anda. Sebelum saya bicara lebih jauh mengenai harga ini, kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Bunyinya begini, 1 Petrus fatsal 1, ayat 4
ayat 5. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada yang aneh di situ dalam ayat 5. Bukankah kita sudah selamat? Kita percaya kepada Yesus, kita sudah selamat. Tetapi dalam ayat kelima, ada keselamatan yang tersedia, yang akan dinyatakan, bahasa Inggris, yang akan dibukakan, ya, bagi kamu pada zaman akhir. Mungkin 2030, 2035 kiamat. Mungkin 17 tahun lagi kiamat. Kita tidak tahu tepatnya, tetapi kita yakin bahwa sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Bahkan hari Rabu saya katakan sudah sampai kepada jam-jam akhir. Coba semua siswi baca Amsal 23 ayat 23. Satu, dua, tiga. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan stop. Ada harga loh untuk kebenaran. Sebab dikatakan beli. Ada beda waktu kita dibenarkan orang berdosa, tapi kita dibenarkan sama Tuhan. Tidak ada yang harus kita bayar. Oleh anugerah Allah, kita dibenarkan. Oleh anugerah Allah, kita yang dulu berdosa, disucikan oleh karena anugerah Allah. Tidak ada usaha kita. Tetapi ada satu kebenaran yang harus dibeli. Sama seperti Ayub, dia dapat berkat 2 kali ganda. Oleh karena dia sudah bayar harganya. Ya, kalau begitu, kita akan lihat harga yang dibayar oleh Ayub. Ayub fatsalnya yang pertama. Ayub fatsalnya yang pertama. Kita akan membaca lebih dahulu ayatnya yang ke 13, ayat 13. Pada satu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datang orang Seba menyerang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang Kasdim membentuk 3 pasukan.
lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang pertama, harganya adalah kekayaan. Jadi Ayub hilang kekayaan. Sebab Ayub tidak tahu iblis dengan Tuhan itu sedang ada percakapan. Dia tidak tahu. Iblis bilang kalau diambil kekayaannya, Ayub pasti tinggalin Tuhan. Tapi ternyata kekayaan yang hilang, yang lenyap, yang habis, tidak bisa merubah kecintaan Ayub kepada Tuhannya. Sementara kebanyakan mayoritas orang Kristen itu bergantung kepada kekayaan. Aku mau ikut Yesus kalau diberkati. Aku mau ikut Tuhan asal diberkati. Memang ada ayat pasti diberkati. Tetapi jangan karena kekayaan kita ikut Tuhan. Harga berkat 2 kali ganda itu hanya diberikan kepada orang yang berani bayar harganya. Berkali-kali orang datang di kebaktian terlambat. Karena toko dia dagang pada hari Minggu. Dia buka toko dan datang di gereja terlambat. Ya, karena tertipu oleh kekayaan. Matius 13 ayat 22. Ya, kita baca dulu. Matius 13 itu Ayub tetap pegang dengan tali Alkitab. Matius 13 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam hari kebaktian hari Rebo saya ceritakan bahwa musuhnya dari orang Kristen itu adalah dunia. Maka dilarang oleh Yohanes, jangan kamu mengasihi dunia. Sebab dunia itu keinginan mata, keinginan daging, hidup dengan jemawa. Itu bukan dari Tuhan. Saya tidak perlu jawaban, tapi saya mau tanya. Apa kira-kiranya kita masih ikut Yesus kalau kekayaan kita diambil? Nanti bulan Mei genap 50 tahun. Cianjur dihancurkan oleh kelompok orang yang anti kepada orang Tionghoa. Gereja masih kecil. Ayah saya berdiri di depan. Itu hari Minggu jam 9 pagi. Saya antar Peggy pulang. Sampai jam 6 sore, setengah 7 sore. Saya lihat di sana sini, dari ujung sana. Mobil Impala terbalik di tikungan jalan Salakopi. Itu, tikungan. Bakar, kasur-kasur, semua. Ya. Hancur. Garasi-garasi semua tulis milik RI, milik RI, milik RI, milik RI. Mengerikan. Jadi banjir yang ini nggak ada apa-apanya. Kebaktian jam 5 sore. Tidak ada yang kebaktian. Semua takut sebab gereja sudah penuh. Tetangga-tetangga yang beragama lain, agama Buddha,
datang di gereja dan sembahyang. Omitohu, omitohu. Amitabha, Amitabha. Satu pemandangan yang lucu sekali, dia Amitabha di depan salib.